Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Baik sahabat-sahabat, jumpa kembali dengan saya, manusia setengah dukun dan setengah kiai. Tetapi bukan manusia setengah di YouTube Mambu Santri Channel. Alhamdulillah sahabat-sahabat, di kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan keselamatan, kita masih diberikan kenikmatan yang begitu banyak, sehingga di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa, bertatap muka walaupun tidak secara langsung gitu ya. Dan di kesempatan kali ini nanti kita akan membahas sebuah tema yang begitu luar biasa. Tema yang begitu bagus dan perlu menjenengan tahu, yaitu weton yang dihormati, yang disegani, yang ditakuti oleh makhluk alam gaib. Makhluk alam gaib itu bukan hanya jin, bukan hanya setan, tetapi juga ada malaikat dan yang lainnya lah pokoknya. Yang pokoknya serba alam gaib. Sudah kita ketahui bersama bahwa alam gaib dan alam manusia itu sangat berbeda. Alamnya juga berbeda, terus kahanani juga beda gitu ya. Kalau orang Jawa mengatakan kahanani ya gitu. Terus semuanya itu berbeda. Tetapi ada beberapa faktor. Ya, ada beberapa faktor yang menyebabkan, yang bisa membuat alam gaib, bangsa alam gaib ini itu untuk segan, takut, dan hormat kepada manusia. Itu ada beberapa faktor. Ya. Misal ada faktor keimanan. Jadi keimanan seseorang itu juga bisa. Dan faktor yang lainnya. Dan faktor yang kita bahas di kali ini adalah faktor weton gitu ya. Orang ditakuti, disegani oleh bangsa gaib dari faktor weton gitu. Dan biasanya orang-orang yang ditakuti, orang-orang yang disegani, dihormati gitu ya. Disegani itu bukan dikasih sego gitu, bukan. Tapi disegani gitu, dihormati, ditakuti oleh bangsa gaib itu juga ada ciri-ciri khusus, ada ciri-ciri yang orang itu, orang ini ditakuti oleh bangsa gaib. Tetapi di sini di kesempatan video ini tidak menerangkan atau tidak membahas tentang ciri-ciri. Nanti ciri-cirinya bisa kita bahas di video berikutnya gitu ya. Ciri-ciri dari orang-orang yang disukai ini kita bahas di video berikutnya. Dan di kesempatan kali ini nanti kita akan membahas weton-wetonnya dulu yang disukai, yang dihormati, yang ditakuti oleh bangsa-bangsa gaib. Dan ternyata weton yang disukai, weton yang ditakuti oleh bangsa gaib, yang disegani oleh bangsa gaib itu ada 5 weton. Dan dari 5 weton ini apakah ada weton panjenengan yang termasuk di dalamnya? Bersyukurlah dan berhati-hatilah jika iya. Bersyukurnya karena panjenengan itu bisa menaklukkan bangsa gaib, dan berhati-hatinya karena panjenengan pasti nanti akan diikuti, bukan diikuti ya, ibaratnya itu dia itu ingin mengabdi kepada jenengan gitu, dan itu harus diwaspadai. Dan 5 weton yang ditakuti oleh bangsa gaib ini sudah saya bilang seperti awal, yaitu karena faktor kepribadian dan watak yang dimiliki oleh orang itu. Karena untuk watak dan kepribadian seseorang itu sangat berkaitan dengan weton kelahiran yang dimilikinya. Nah, lalu apa saja weton yang ditakuti, disegani dan dihormati oleh bangsa gaib? Langsung saja ya. Yang pertama adalah weton Rabu Pahing. Pemilik weton Rabu Pahing ini mempunyai neptu yang berjumlah 16. Itu berasal dari Rabu itu 7 dan Pahing itu 9. Jadi kalau di total 16.
Dan weton Rabu Pahing ini itu dinaungi oleh formasi lintang Gajah Mina. Dan kebanyakan mereka yang lahir di bawah dari lintang Gajah Mina itu akan bersifat bersih, polos, sederhana, sopan, dan juga mulia. Dan menurut para leluhur kita terdahulu, weton Rabu Pahing ini juga dianggap memiliki weton yang mempunyai kesaktian. Berarti mak lampir mesti mempunyai kesaktian yang sangat luar biasa dibanding weton yang lain. Kesaktian yang dimaksud di sini adalah kesaktian dalam bidang spiritual, pandai mengolah pikiran dan memiliki energi yang sangat besar. Seseorang yang dengan weton 16 ini memiliki hati dan keinginan yang sangat kuat sehingga bisa meningkatkan tingginya ilmu spiritual yang dimilikinya. Menurut orang terdahulu juga bahwa weton Rabu Pahing ini bernaung juga pada watak Waseso Segoro, di mana watak ini bisa membuat orang menjadi pemaaf, welas asih, dan juga berwibawa. Orang yang dengan weton Rabu Pahing ini mampu melindungi dan mengayomi dengan keteduhan hatinya. Hal ini karena pengaruh oleh sanggar waringinnya. Mereka dengan weton Rabu Pahing ini mampu menjadi pemimpin sebagaimana tergambar dalam watak lakune banyu yang juga menaunginya. Dan perlu diketahui juga bahwa weton Rabu Pahing ini merupakan pertemuan antara power cakra dan jantung, sehingga menjadikan weton Rabu Pahing ini karena memiliki potensi yang kuat dan juga turunnya wahyu kebahagiaan. Yang kedua adalah weton Sabtu Kliwon. Kelahiran weton Sabtu Kliwon ini mempunyai jumlah Neptu 17. Berasal dari Sabtu itu 9 dan Kliwon itu 8. Nah, pada saat dilahirkan weton ini dinaungi oleh lintang Pagelangan. Lintang Pagelangan ini membuat orang itu mempunyai watak yang baik, pikirannya bersih, dan mereka mempunyai kehati-hatian dalam bertindak dan melakukan sesuatu. Weton Sabtu Kliwon ini mempunyai ketenangan batin yang luar biasa, dan hal ini disebabkan oleh watak tunggak semi yang menaunginya. Watak tersebut akan menjamin penghidupannya, dan dia juga bernaung pada watak sanggar waringin, di mana menjadikan weton Sabtu Kliwon ini menjadi seorang yang penolong dan mampu dijadikan tempat berlindung. Kemudian yang ketiga adalah weton Minggu Pon atau Ahad Pon. Weton ini mempunyai jumlah Neptu 12 yang berasal dari Minggu atau Ahad itu 5 dan Pon itu 7, jadi berjumlah 12. Weton ini pada saat dilahirkan itu dinaungi oleh lintang Patrem. Lintang Patrem ini sangat berpengaruh untuk watak yang suka penolong dan juga mempunyai sifat atau watak yang sangat dermawan, jadi enggak pelit. Jadi nanti konco kok lahirnya Minggu Pon mesti ora pelit. Jajal wae, enggak. Pemilik dari weton Minggu Pon ini juga memiliki mental baja yang sangat kuat. Jadi dia itu mempunyai mental baja gitu ya, tahan banting dan juga kuat dalam lelaku untuk prihatin. Kemudian weton yang keempat adalah weton Jumat Wage. Weton ini mempunyai jumlah Neptu 10 yang berasal dari Jumat itu 6 dan Wage itu 4. Pada saat dilahirkan, weton ini dinaungi oleh lintang Magelut sebagai lintang yang menaunginya. Lintang ini, lintang Magelut ini berpengaruh yang sangat besar untuk watak yang jujur, rendah hati, dan juga rela berkorban. Menurut para leluhur, weton Jumat Wage ini memiliki budi pekerti yang luhur, di mana tercermin pada naungan Satria Wirang. Weton Jumat Wage ini juga spesial dalam bidang spiritual gitu ya.
Namun kadang orang-orang itu melabelinya dengan weton yang banyak. Sial, karena weton ini di bawah rekam nuju pati. Namun mereka itu salah. Mereka tidak mengetahui bahwa rekam nuju pati ini adalah salah satu rekam yang membuat benteng spiritualitas Jumat Wage ini menjadi kokoh. Kemudian yang kelima adalah weton Senin Legi. Weton ini mempunyai jumlah neptus 9, yaitu dari Senin 4 dan Legi 5. Pada saat dilahirkan, weton ini dinaungi oleh lintang kelapa. Pengaruh dari energi lintang kelapa ini membuat karakternya itu bagus, yaitu karakter yang sederhana, jujur, rendah hati, dan disayang banyak orang. Lintang kelapa juga membuat orang dari weton ini itu mempunyai watak yang pemberani dan akan menemukan keselamatan di jalan kehidupannya. Amin. Pemilik weton Senin Legi ini juga dinaungi oleh watak tunggak semi, sehingga kehidupannya bisa dikatakan terjamin gitu ya. Dan pemilik weton dari Senin Legi ini diyakini bisa mempunyai power penyembuh alami, sebab di dirinya itu melahirkan potensi yang besar sebagai orang penyembuh. Jadi orang yang Senin Legi ini cocoknya bisa jadi dukun, bisa jadi paranormal, bisa dokter gitu ya. Dan itu adalah 5 weton yang dihormati dan ditakuti oleh bangsa gaib. Itu nanti kalau kurang jelas nanti kita bisa jelaskan satu-satu, tapi di lain video gitu ya. Dan itu hanyalah sekelumit gitu, tidak saya jelaskan rinci semua gitu ya. Nanti kalau memang ada yang mau, nanti saya jelaskan secara rinci gitu. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa di like, jangan lupa di komen, dan nanti kalau sudah di komen jangan lupa ditonton tanpa skip gitu ya. Dan saya kira cukup untuk kesempatan kali ini. Apabila ada kebenaran dari saya yang saya omongkan, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada kesalahan dalam saya menyampaikan, itu semata-mata adalah kebodohan saya pribadi. Saya mohon dimaafkan. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.